Oke, I just want be something, I don't want be nothing. Itu sepenggal dari lagu yang baru saja pagi hari ini musik maupun cara membawakannya begitu menghentak begitu ya pagi kita. Selamat pagi smart listener, lagu yang berjudul Destiny from Nevex membuka kebersamaan kita di dalam Smart Happiness yang akan mengajak kita untuk merenungkan, menajamkan apa takdir kita, apa nasib kita, apa yang disebut dengan takdir dan apa yang disebut dengan nasib. Seringkali keduanya kita tumpukan kepada yang kita sebut Tuhan. Benarkah demikian? Selamat pagi Smart Listener. Sekali lagi saya bersama-sama dengan Pak Arfan Pradiansyah pagi hari ini akan mengajak Anda untuk menajamkan merenungkan ini bersama-sama. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Membiru. Blue feeling gitu ya. Kalau Pak Arfan ini pasti habis ini akan ada sesi kelas ini kelihatannya nih. Betul Mbak Ola. Nah, kelihatan dari warna batiknya. Tahu aja ya. Aja. Baik, Pak Arfan dari lagu ini walaupun apa namanya ya dibawakannya dengan cara semi rap gitu ya. Tapi dari lagunya kalau kita simak tadi dari bait per baitnya itu bermakna banget. Nah, di bagian mana Pak Arfan ingin coba memberikan penekanan? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagu ini dari Nevex ya. Ini bercerita mengenai curahan hati seseorang ya, atau curhat seseorang yang berjuang untuk meraih yang dia impikan sejak dulu gitu. Nah, cara dia meraihnya adalah dia justru nggak percaya pada yang namanya takdir gitu. Karena bagi dia takdir itu akan membatasi dia, akan menjadi sebuah limiting belief yang membatasi dia untuk meraih apa yang dia inginkan. Ya, karena itu dia intinya supaya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan, caranya gimana? Ya dia siap untuk melakukan apapun. Gitu, ya, berani melakukan apapun, berani mengambil action gitu ya. Mari kita lihat apa yang dia katakan dalam lagu ini ya. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Aku tidak percaya pada takdir, dia bilang begitu. Aku hanya melakukan yang terbaik untukku. Don't listen to my enemies. Jangan dengerin itu musuh-musuhku. They are just full of jealousy. Mereka itu penuh dengan kecemburuan saja. This legacy, you got see what's left of me. Warisan ini, kau akan melihat apa yang tersisa dari diriku. Ya, you gonna see success in me. Ya, kamu akan melihat kesuksesan yang ada dalam diriku. You ain't seen the rest of me. Kamu tidak akan melihat diriku yang lain. Ya, hanya kesuksesan. Ya, itu ya. I just wanna be the best at what I know. Aku hanya ingin menjadi yang terbaik dengan apa yang ku tahu. Better than the rest, just watch me grow. Lebih baik dari yang lain, lihat saja nanti aku tumbuh. Put me to the test and watch me go. Ujilah aku dan lihat bagaimana caraku menyelesaikan masalahku. This is my quest, I make it known. Ya, ini adalah pencarianku dan aku akan membuatnya diketahui. Gitu. Seperti itu Mbak Ola. Ya. Ini dari Nevex. Nevex ya. Destiny, mungkin nanti kalau ada smart listener yang ingin mencoba mendengarkannya supaya nyambung nih antara yang kita bahas, silahkan ya nanti di sela-sela atau pada saat kita jeda kita akan bicarakan ini. Anda bisa mendengarkan. Nah, kita mulai saja dulu dengan Pak Arfan. Ada banyak orang yang menyamaratakan antara takdir dengan nasib dan keduanya disebut sebagai sesuatu yang kejam begitu ya. Karena ada lagunya juga. Takdir memang kejam gitu kan. Kan gitu ya. Dan kemudian ketika nasib seolah-olah itu kalau kita dengar kata nasib disebutkan seseorang maka bayangannya itu kan adalah buruk sekali. Kenapa manusia seringkali kemudian menyamaratakan? Mungkin Pak Arfan bisa kasih dari situ dulu sebelum nanti kita bedah di sesi berikutnya perbedaan dari keduanya. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Ya, tidak bertanggung jawab, maunya enaknya saja ya, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya, dia kemudian menyalahkan yang ada di sekitarnya gitu.
Kalau nggak ada lagi yang bisa disalahkan, yang disalahkan ya Tuhan gitu. Makanya kata-kata takdir dan nasib itu seringkali menjadi sebuah tameng bagi kita, menjadi sebuah benteng bagi kita untuk berlindung gitu. Ketika kita tidak berhasil mencapai apa yang kita inginkan, kita udah punya nih solusinya nih. Solusinya adalah mengatakan apa? Ya takdirnya memang begitu, ya nasibnya memang begitu, mau diapain? Ini kan bukan saya yang mau, saya kan maunya berhasil. Coba, semua orang kan inginnya berhasil kan? Nah kalau saya seperti ini berarti ini bukan maunya saya. Iya, kalau maunya saya berhasil dong gitu. Nah, ya, sehingga kata-kata takdir dan nasib ini seringkali dijadikan sebuah benteng perlindungan bagi orang supaya dia merasa nyaman ketika dia tidak berhasil dan dia juga tidak kehilangan muka pada orang lain gitu dengan mengatakan bahwa ini bukan maunya saya, aku maunya berhasil. Tapi ya takdirku cuma seperti ini, nasibku cuma seperti ini. Baik. Itu baik. Kita akan dalami nih smart listener. Apa sih Pak Arfan perbedaan dari nasib dan juga takdir? Pada saat kapan itu kita sebut sebagai nasib gitu ya dan takdir? Apa yang bisa kita lakukan di dalamnya? Pak Arfan nanti akan memberikan jawabannya selepas jeda ya smart listener. Silakan, kami undang Anda dulu. Boleh kasih pandangan dari Anda masing-masing. Apa yang disebut dengan takdir? Apa yang disebut dengan nasib? Ya, dan di bagian mana yang manusia itu masih sangat bisa berperan besar untuk mengubahnya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau kalau Anda sedang live di YouTube di kanal Smart FM, kami sedang live di sana, Anda bisa live chat. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Izinkan saya menyapa Anda yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Selamat pagi buat Anda yang ada di Surabaya, lalu kemudian yang ada di Yogyakarta. Kemudian saya menyapa Anda yang ada di Kota Pempek, Palembang, kemudian beralih ke Medan, kemudian Pekanbaru, melaju ke Banjarmasin dan Balikpapan, dan selamat pagi buat Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Baik, pagi hari ini kami mengajak Anda untuk mempertanyakan apa takdirnya, apa nasibnya, ya. Kita akan bahas ini dan kami mengundang Anda bisa berpartisipasi. Yuk, Anda bisa ikutan ngobrol. Gemes kan kalau udah ngebahas takdir sama nasib ya. Boleh live chat tuh di YouTube ya di kanal Smart FM atau kirim ke WhatsApp ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang mengudara melalui Jux Music ya. Anda bisa mendengarkan kami di sana dan Anda bisa download dulu kalau belum di-download melalui Play Store. Pak Arfan, kita masuk nih lebih dalam. Kita mungkin harus jelaskan dulu dari sudut pandang happiness. Beberapa kali dalam program yang lain pernah membahas mengenai takdir dan juga nasib. But dari sudut pandang happiness, apa yang kita sebut dengan takdir dan apa yang kita sebut sebagai nasib? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kenapa tadi orang-orang seperti Nefex itu tadi dalam lagu itu tidak percaya kepada yang namanya takdir dan nasib itu? Karena mereka melihat bahwa konsep takdir dan nasib itu hanya membatasi gerak kita gitu. Gitu. Jadi pertama kita harus ingat dulu bahwa yang namanya takdir dan nasib ini adalah sebuah konsep gitu. Sebuah konsep dulu. Nah, orang-orang seperti Nefex tadi nggak percaya sama konsep itu. Karena dia merasa kalau kita berpegang pada takdir, sementara takdir kita juga kita nggak tahu seperti apa, akhirnya yang akan terjadi kita membatasi diri kita gitu. Itu menjadi limiting belief namanya. Sehingga akhirnya kita nggak kemana-mana dan ketika kita tidak berhasil, kita cukup puas dengan mengatakan itu takdirku gitu. Ya, jadi ini menjadi sebuah sesuatu yang kontraproduktif gitu, Mbak Ola. Nah, kalau dari sudut pandang happiness, sesungguhnya yang namanya takdir itu adalah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menjadi yang sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Takdir itu rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Kamu bisa jadi kayak gini gitu. Nilai nasib itu adalah posisi kita hari ini gitu. Itu bedanya Mbak Ola. Jadi takdir itu adalah rahmat dari Tuhan, kita itu bisa menjadi yang sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya gitu. Nasib itu adalah posisi kita hari ini. Itu Mbak Ola. Oke. Kalau begitu sebenarnya kalau kita bicara tentang takdir, ya rencana Tuhan atau maunya Tuhan bagi ciptanya, bagi manusia kan adalah memang menjadi yang terbaik dengan versinya masing-masing begitu ya.
sesuai Betul. dengan kapasitasnya masing-masing. Lalu di bagian mana yang seringkali ini dimutlakan gitu, Pak Arfan ya. Manusia sering mengatakan bahwa nasib dengan takdir ini kan sama, itu adalah kemutlakan Tuhan. Nah, mohon penjelasan dari Pak Arfan, di bagian mana yang merupakan wilayah kemutlakan Tuhan yang memang kita nggak bisa ubah dan kita hanya bisa mengubah hal-hal yang menjadi bagian kita. Silakan Pak Arfan. Saya ingin menggambarkan ini dalam sebuah analogi gitu ya. Saya kira ceritanya sudah sering kita dengar gitu. Cerita mengenai seekor elang yang sejak kecil dia itu berada di kumpulan anak-anak ayam gitu. Ayam. Karena waktu itu dia telur elang itu jatuh ke kandang ayam, dierami oleh ayam, induk ayam. Induk ayam. Menjadi bergaul dengan anak-anak ayam gitu. Dan dia merasa dirinya tuh anak ayam gitu. Karena dia bergaul dengan anak-anak ayam. Suatu ketika dia melihat ada elang yang terbang tinggi di udara. Kemudian naluri keelangannya muncul gitu. Kemudian dia mengatakan, enak juga ya kalau bisa terbang kayak begitu. Aku bisa nggak ya terbang kayak begitu gitu. Ya. Nah, yang ingin saya gambarkan dalam cerita ini adalah kalau kita bicara takdir, takdirnya itu elang. Takdirnya itu jadi elang yang bisa terbang kemana-mana. Yang gagah gitu ya, burung yang gagah itu burung elang itu kan. Tapi nasibnya membuat dia ada di merasa dirinya sebagai anak ayam. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa membayangkan kepada kita apa perbedaan takdir dan nasib. Jadi takdir itu adalah potensi kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Rahmat Tuhan yang terbesar itu adalah takdir. Dan setiap orang itu dikirim Tuhan ke dunia ini untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing. Tuhan tidak pernah bikin produk cacat. Enggak pernah. Tuhan selalu bikin produk itu yang sempurna. Gitu ya, dalam sempurna sebagai manusia. Tentunya yang namanya sempurna sebagai manusia itu ya punya kelemahan juga, ya punya kelebihan dan punya kelemahan. Karena kalau tidak punya kelemahan, justru kita tidak sempurna sebagai manusia. Kalau kita tidak punya kelemahan, ya. Jadi punya kelebihan dan punya kelemahan. Tapi Tuhan itu ketika menciptakan kita itu produk terbaiknya dalam bidang kita masing-masing. Kenapa? Karena kita dikirim Tuhan ke dunia ini untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu adalah misi penciptaan gitu, tujuan penciptaan. Iya. Gitu, Mbak Ola. Jadi kalau sudah diciptakan dengan yang seperti itu, dengan yang sebaik itu, nah itulah yang namanya takdirnya gitu. Takdir kita tuh elang. Takdir semua orang yang ada di sini itu elang. Tapi kenapa hari ini kok kita nggak menjadi elang? Kenapa? Mungkin karena kita punya limiting belief yang menghambat kita. Sehingga kita melihat diri kita sebagai anak ayam. Anak ayam itu nasib. Elang itu takdir. Elang itu adalah status atau posisi kita pertama diciptakan adalah untuk apa begitu ya Pak Arfan ya. Pak Arfan sebagai seorang pria yang berkarisma begini dan begitu, saya seorang perempuan. Jadi kalau misalkan saya punya keinginan kayaknya kalau jadi Pak Arfan itu kayaknya gagah banget deh. Gimana kalau saya mengubah diri saya menjadi seorang Pak Arfan yang gagah begitu ya, dengan segala bentukannya, rupanya saya mengikuti Pak Arfan. Apakah itu bisa kita sebut sebagai melawan takdir, Pak Arfan? Betul sekali, Mbak Ola. Itu namanya melawan takdir. Ya, kita diciptakan untuk sesuatu yang hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang lain, gitu. Karena orang lain itu sudah punya takdirnya masing-masing. Semua orang itu punya takdir masing-masing. Nah, takdir itu ada dua, Mbak Ola. Ada takdir yang sudah terjadi, ada takdir yang belum terjadi. Takdir yang sudah terjadi adalah saya lahir sebagai laki-laki. Ya, ayah saya X, ibu saya Y, katakanlah begitu. Ya, ayah dan ibu kita itu adalah takdir bagi kita, sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Ya, kita lahir sebagai orang Indonesia, itu takdir, gitu ya. Itu sudah terjadi namanya. Itu takdir itu ada dua, yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Dan yang belum terjadi. Nah, yang belum terjadi adalah kita ini semua sesungguhnya ditakdirkan menjadi elang dalam bidang kita masing-masing. Kita menjadi elang. Tetapi hari ini nasib kita baru menjadi ayam. Itu Mbak Ola. Jadi masalahnya takdir itu kita nggak bisa lihat gitu. Sehingga kita melihat hanya yang
ada di hadapan mata kita hari ini, yaitu ya menjadi ayam dengan segala keterbatasannya gitu. Padahal kita bisa terbang loh. Kita nggak pernah mengeksplor itu. Kita nggak pernah tahu bahwa kita tuh bisa terbang sebetulnya. Nah, itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, apa yang membuat kita seringkali terjebak di dalam apa namanya lingkaran mempertanyakan mana nasib dan juga mana takdir, sehingga kemudian ketika kita bicara takdir itu kan wilayah Tuhan banget gitu ya, Pak Arfan ya. Dan nasib itu wilayahnya manusia, yang artinya kita punya peran untuk mengubahnya begitu. Tapi kita sering lihat ada banyak contoh di mana kita terjebak di dalamnya. Menurut Bapak, apa faktor yang membuat kita terjebak di dalamnya? Very good question. Orang-orang yang terjebak di dalamnya adalah biasanya orang-orang yang tidak berprestasi. Orang-orang yang mempertanyakan takdir dan nasib itu biasanya adalah orang-orang yang banyak masalah. Yang hidupnya begini-begini aja, nggak ada peningkatan. Sehingga dia ingat bahwa dia mencari perlindungan dong. Itu yang namanya self-defense mechanism, kan, mekanisme pertahanan diri. Kok saya seperti ini? Ini bukan maunya saya maunya berhasil. Saya maunya jadi orang terkenal gitu. Kenapa saya seperti ini? Ya ini bukan maunya saya, ini memang takdirnya. Nah, sementara orang-orang yang sudah berhasil, itu biasanya bahkan lupa sama takdir. Gitu. Namanya manusia kan kadang-kadang lupa kan. Dia udah nggak pernah ngomongin takdir lagi, Wong. Yang dia sibuk lakukan adalah melakukan usaha ini dan itu, seperti yang digambarkan dalam lagu tadi. Pokoknya aku pingin jadi yang terbaik, aku pingin jadi yang terbaik. Jadi biasanya yang ngomongin takdir itu biasanya adalah orang-orang yang tidak berhasil. Orang-orang yang mengalami keterbatasan gitu. Yang nasibnya begitu-begitu aja, Mbak. Karena dia mencari perlindungan. Pak Arfan, kalau nasib adalah sesuatu yang manusia bisa ubah begitu ya. Bagaimana sih caranya? Nah, ini ya, kalau tadi di lagu itu kan si penyanyi mengatakan bahwa aku ingin menjadi yang terbaik begitu. Berarti kan dia sadar bahwa dia bisa menjadi yang terbaik. Nah, bagaimana sih caranya, Pak? Atau rumusnya atau resepnya lah ya. Ketika kita mengetahui nasib kita seperti ini dan apa yang semestinya saya lakukan untuk mengubah ini. Pak Arfan, dari sudut pandang happiness nanti kita bahas ini untuk membantu kita semuanya menjadi versi terbaik kita. Smart Listener, tetap bersama dengan kami dan catatan dari Anda kami nantikan ya di WhatsApp di 0812 11 12 959. Saya ulang 0812 11 12 959, atau juga bisa live chat di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat.